Halo semuanya, selamat datang di channel Jerimbal, channel yang pas buat pelengkap waktu rebahan kalian. By the way, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video kali ini, Jerimbal akan membahas dan mereview sebuah alur film dengan judul Inception 2021. Singkat cerita saja, film yang disutradarai oleh Ali Zamani ini menceritakan tentang kesadisan seorang dokter ahli bedah plastik yang terobsesi dengan tubuh korbannya. Dan parahnya lagi, dari setiap korban yang berhasil ditangkap akan dioperasi dan dijadikan bahan untuk eksperimen. So, maka dari itu gua saranin kalian jangan nonton film ini sambil makan ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah adegan yang cukup mengerikan, di mana ada seorang wanita menjerit histeris ketika melihat kondisi wajahnya yang sangat menyeramkan. Kemudian scene berpindah ke sebuah ruang operasi di mana ada seorang dokter akan melakukan operasi plastik kepada pasiennya yang merupakan seorang wanita. Dia bernama Alexa. Akan tetapi, Alexa yang takut dan tidak yakin untuk melakukannya memutuskan untuk pergi meninggalkan ruang operasi tersebut. Alexa sendiri merupakan seorang beauty vlogger sukses yang memiliki jutaan followers, dan tidak heran kalau dia menyukai tips-tips tentang kecantikan. Tetapi satu hal yang dia tidak suka adalah operasi plastik. Alexa juga memiliki seorang kekasih pesepak bola bernama Mark. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu, rupanya Alexa sendiri memiliki seorang adik perempuan yang bernama Becca, yang kehidupannya 180 derajat berbeda dengan dirinya. Di mana Becca ini adalah seorang pecandu narkoba akut dan dia baru saja kabur dari tempat rehabilitasi. Sehingga Alexa pun memutuskan untuk membawa Becca ke lingkungan pergaulannya dan memperkenalkan kepada teman-temannya yang bernama Carol, Kenny, dan Lucy. Yang kebetulan di mana mereka ini sengaja diundang oleh Carol untuk memberikan pendapat mereka tentang album yang baru saja dirilis oleh band kesayangannya. Carol pun menyuruh Kenny untuk mengambilkan laptopnya yang sempat ia pinjam, karena di laptop itulah semua data dan album terbarunya disimpan. Akan tetapi, pada saat mau diambil, laptop itu sudah tidak ada. Mengetahui hal itu, Carol merasa kecewa dengan kelakuan Kenny yang sudah menghilangkan barang berharganya. Pada saat Carol kebingungan, Mark memberikan saran untuk menggunakan alat pelacak laptop saja, yang mana hal itu pernah dilakukan oleh Becca dan cara itu berhasil. Setelah dicoba, dengan bantuan Becca akhirnya mereka mengetahui di mana laptop itu berada. Setelah dilihat-lihat, Kenny pun merasa bingung kenapa bisa ada di sana, padahal dia sendiri tidak pernah mengunjungi tempat tersebut. Ya, meskipun seperti itu, mau tidak mau Kenny harus pergi ke sana untuk mengambilnya. Singkat cerita saja, Kenny langsung berjalan menuju lokasi di mana laptop itu berada. Dengan bantuan GPS, akhirnya Kenny pun berhenti di depan salah satu rumah dan menduga laptop itu berada di dalam sana. Lantas, Kenny pun keluar dan langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Alhasil Kenny pun mencoba mengintip ke dalam dari jendela. Tapi tiba-tiba secara misterius seorang nenek muncul di sampingnya. May I help you? Nenek itu mengaku bahwa dirinya adalah penghuni sekaligus pemilik rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Kenny yang baru saja akan menjelaskan tujuan kedatangannya malah disuruh masuk oleh si nenek untuk menikmati kue yang baru saja dimasaknya. Tanpa rasa curiga, Kenny pun langsung masuk dan menikmati beberapa kue yang sudah dihidangkan oleh si nenek. Kemudian, Kenny yang baru saja akan menjelaskan tujuannya kembali, kali ini malah dimarahi oleh si nenek karena lagi serius nonton film Ikatan Cinta. Ya, karena hal itulah Kenny memutuskan untuk mencarinya sendiri dan memeriksa setiap ruangan demi ruangan. Dan tanpa disadari, ada seseorang yang mengikutinya. Setelah bergeser ke ruangan sebelahnya, Kenny pun menemukan banyak sekali barang-barang yang sepertinya sudah lama berada di sana. Dan disitulah Kenny memulai pencariannya. Namun tiba-tiba dia didatangi oleh seorang anak laki-laki yang mengajaknya bermain dan anak itu langsung berlari. Kenny yang menyadari laptop yang ia cari dibawa oleh anak tersebut lantas langsung mengejarnya.
Hingga pada akhirnya Kenny pun masuk ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan toples berisi janin bayi serta potongan tubuh manusia. Dan hal yang paling mengejutkannya, di dalam sana ia menemukan seorang wanita yang dikurung di kurungan besi dengan kondisi wajah yang sangat mengerikan. Ternyata wanita tersebut adalah seseorang yang di awal film tadi. Kenny yang baru saja akan menolongnya malah dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tinggi besar dan berambut panjang. Dan semenjak saat itu Kenny tidak ada kabar sama sekali. Tentu saja hal tersebut membuat Carol dan yang lain merasa cemas karena sudah malam belum kembali juga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendatangi rumah tersebut dengan mengikuti petunjuk dari GPS. Singkat cerita saja, mereka pun melihat mobil yang dikendarai Kenny terparkir di depan salah satu rumah. Dan di saat itulah mereka berpikir kalau Kenny sedang dalam masalah. Akan tetapi, hal itu belum bisa dibuktikan kebenarannya sebelum mereka melihatnya secara langsung. Dan untuk berjaga-jaga, mereka pun membuat sebuah rencana di mana BK akan menunggu di mobil sendirian sementara yang lain masuk ke dalam untuk menjemput Kenny. Dan jika dalam waktu 10 menit tidak kembali, BK diminta untuk segera menghubungi polisi. Akhirnya mereka pun memberanikan diri mengetuk rumah tersebut. Tidak lama kemudian si nenek tua tadi keluar menyambut ramah kedatangan mereka. Akan tetapi kali ini si nenek bersama anaknya yang merupakan seorang dokter bernama Dr. Jane. Lantas Carol pun langsung menjelaskan tujuan kedatangannya untuk menjemput temannya yang diduga berada di dalam rumah tersebut. Dan benar saja, si dokter ini mengaku bahwa teman yang dimaksud Carol itu sedang berada di dalam kamar mandi lantai atas. Dan si dokter juga meminta mereka untuk menunggunya di dalam saja karena di luar sangat dingin. Awalnya Carol dan yang lain sempat menolak, akan tetapi Lucy yang beser dan tidak bisa menahan pipisnya lagi mau tidak mau harus meminjam toilet di dalam rumah tersebut. Ketika berada di dalam, mereka pun disuguhkan dengan arak kualitas terbaik. Dan si dokter juga menjelaskan kalau dirinya adalah seorang dokter ahli bedah plastik yang selalu terobsesi dengan kecantikan. Di sisi lain, rupanya BK yang berada di mobil didatangi seorang anak laki-laki yang tadi. Dan diketahui kalau anak tersebut bernama Timothy. Namun anak ini tiba-tiba mengatakan kalau BK sedang diawasi oleh saudaranya yang bernama Phillips. Dan pada saat BK berbalik badan, tiba-tiba pria tinggi besar dan berambut panjang itu sudah ada di hadapannya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, pada saat BK tersadar, tiba-tiba sudah dalam keadaan disekap dengan tangan yang terikat. Sementara di dalam, mereka dikejutkan dengan kondisi Carol yang tidak sadarkan diri dengan keadaan matanya yang sudah tergantung keluar. Dan di saat itulah mereka baru menyadari kalau Dr. Jane ini adalah seorang psikopat gila yang menyamar menjadi dokter kecantikan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba mereka pingsan satu persatu karena rupanya arak yang sebelumnya Dr. Jane berikan tadi sudah dikasih obat bius. Sialnya lagi bagi Carol, dia harus dipukuli oleh Phillips karena berusaha untuk melawan. Dan sudah dapat dipastikan kalau mereka ini adalah keluarga psikopat. Singkat cerita saja, Carol yang baru tersadar mendapati kedua kakinya sudah dipotong. Akan tetapi dalam situasi seperti itu mau tidak mau dia harus segera keluar dari rumah tersebut, sekalipun itu harus merayap. Dan sialnya, pada saat sudah di depan pintu keluar, tiba-tiba Dr. Jane datang menyeret Carol dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di sanalah Dr. Jane memulai aksi sadisnya. Pertama-tama dia mengiris kelopak mata Carol yang bengkak dengan tujuan agar dia bisa melihat. Dan kemudian berlanjut memotong bibir bawahnya. Dan parahnya lagi, hal tersebut dilakukan tanpa memberikan suntik baal terlebih dahulu kepada korbannya. Sementara Alexa, Mark, dan Lucy ditempatkan di dalam satu ruangan yang sama. Namun tak lama kemudian, Phillips datang membawa Lucy ke ruang bawah tanah. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat kondisi Carol yang sangat mengenaskan. Dan rupanya Lucy ini diminta untuk menunggu giliran berikutnya sampai proses operasi Carol selesai. Di sisi lain, secara bersamaan rupanya Timothy mendatangi Alexa untuk mengajaknya bermain. Melihat ini adalah kesempatan, Alexa pun berjanji jika Timothy mau melepaskan ikatan mereka berdua, maka Alexa akan menuruti kemauannya. Akan tetapi, Timothy ini hanya mau melepaskan ikatannya Alexa saja.
Mengetahui hal itu, Mark pun menyuruh Alexa untuk segera mencari bantuan. Dengan sangat hati-hati, Alexa dan Timothy turun ke bawah dan sebisa mungkin memelankan langkah kakinya supaya tidak ketahuan oleh si nenek aneh itu. Sebelum meninggalkan Timothy, Alexa sempat berjanji kalau dia akan kembali untuk menjemputnya. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Alexa pun langsung menuju ke mobil dan mendapati adiknya tidak ada di sana, serta kunci mobil yang sudah hilang. Di sisi lain, rupanya Phillips mengetahui kalau Alexa ini kabur, lalu kemudian memberitahukan kepada Dr. Jane. Mendengar hal itu, lantas mereka berdua langsung pergi untuk mencari Alexa dan meninggalkan Lucy yang belum sempat dioperasi. Sementara itu, Alexa yang berada di luar langsung bergegas meminta tolong kepada pengendara mobil yang kebetulan lewat dan memintanya untuk diantarkan ke kantor polisi secepatnya. Untungnya wanita itu baik dan mempersilahkan Alexa untuk masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi, pada saat mau melewati rumah dokter psikopat itu, tiba-tiba wanita tersebut menyuntikkan obat bius ke tubuh Alexa. Dan rupanya, wanita itu adalah salah satu penghuni rumah tersebut yang merupakan anak si nenek juga. Nah, di sisi lain secara bersamaan, rupanya diam-diam Mark berhasil melepaskan diri dan mencoba menolong Becca untuk keluar dari rumah tersebut. Namun sialnya, si nenek dan perempuan tadi malah lagi ngobrol di ruang tamu, yang mana jika mereka mau keluar harus melewati ruangan tersebut. Akhirnya Becca dan Mark memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu yang masih berada di ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, lantas Mark langsung bergegas melepaskan ikatannya Lucy. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Phillips keluar dari balik tirai dan langsung menikam Mark dengan sebilah besi. Lucy yang mencoba menolongnya malah digorok oleh Dr. Jane yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sementara Becca bersembunyi di belakang lemari. Tidak hanya itu saja, rupanya Dr. Jane juga sudah merubah wajah Alexa yang cantik menjadi sangat buruk. Ditambah lagi bibirnya yang jontor. Lalu kemudian Dr. Jane menyuntikkan obat bius ke tubuh Mark yang sedang sekarat. Dan pada saat obat bius itu bekerja, Dr. Jane mengeluarkan sebuah alat pemotong sambil joget-joget. Rupanya alat tersebut sudah diwariskan turun-temurun dari keluarganya selama hampir 100 tahun. Itulah sebabnya Dr. Jane ini terlihat bahagia, karena punya kebanggaan tersendiri bisa menggunakan alat tersebut. Dan dengan teganya, Dr. Jane langsung memotong tangan Mark sampai putus. Di sisi lain rupanya secara diam-diam Becca mengambil pisau lalu kemudian menusukkannya ke mata Phillips. Dr. Jane yang tidak terima kemudian langsung mencekik Becca sampai tewas. Dan di saat itulah Alexa mencoba kabur dengan menikam Dr. Jane dari belakang. Tidak tanggung-tanggung, ia juga menikam anak perempuan si nenek yang tiba-tiba muncul di depannya sampai tewas. Alexa pun sempat tertangkap oleh Phillips. Akan tetapi berkat bantuan Timothy, Alexa berhasil keluar kembali dari dalam rumah tersebut. Hingga pada akhirnya Alexa pun ditemukan oleh sepasang remaja yang kebetulan lewat. Melihat kondisi Alexa yang cukup parah, kedua remaja itu memutuskan untuk membawa Alexa ke rumah sakit. Akan tetapi, tiba-tiba Dr. Jane bersama Phillips datang dan dengan santainya Dr. Jane menghampiri kedua remaja tersebut. Melihat Alexa sangat ketakutan, Dr. Jane pun dicuekin gitu aja. Dan sialnya, pada saat akan masuk ke mobil, si cowok malah diserang oleh Phillips. Sedangkan si cewek disuntikan obat bius dan ditarik keluar oleh Dr. Jane. Dan di kesempatan itulah Alexa secara diam-diam langsung tancap gas meninggalkan dokter psikopat itu dan kedua remaja tadi. Ya, meskipun seperti itu, Dr. Jane ini merasa senang karena sudah mempunyai mainan baru lagi. Alexa yang berhasil menjauh malah dikejutkan dengan kemunculan Timothy secara tiba-tiba dari kursi belakang. Dan rupanya Timothy ini ingin menagih janji yang sebelumnya pernah Alexa buat untuk bermain bersamanya. Dan pada akhirnya Alexa pun pergi meninggalkan rumah psikopat itu bersama Timothy. Dan film pun tamat. Nah, itu alur film Incision 2021. Menurut kalian gimana? Sadis bukan? Seorang psikopat yang menyamar menjadi dokter kecantikan. Dan sudah dapat dipastikan teman-teman Alexa yang tertinggal di rumah tersebut akan dijadikan sebuah eksperimen dan pastinya bakalan tewas. Nah, film ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan operasi plastik di rumah tersebut ya, karena sangat berbahaya.
Oke lah, sampai sini dulu saya beserta keluarga undur diri dan see you next time.